Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, dalam hal ini kuliah yang akan kita pelajari adalah teknik pembuatan akta syariah. Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, pada saat kita semester 1 kita sudah belajar akta. Belajar apa saja di semester 1? Di semester 1 kita belajar apa aja? Masih ingat nggak? Ya silakan. Sonia Pak. Silakan Mbak Sonia. Mengenai kewenangan notaris Pak. Oh, kewenangan notaris. Ya, dari dasarnya dulu Pak. Oke, dari dasarnya dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti sebelum kita membahas terkait dengan teknik pembuatan akta, kita kenalan dulu sedikit ya. Kenalan dulu sedikit. Ini Bapak dan Ibu bisa sudah melihat ya nama dosennya di situ. Saya Sudirman sebagai dosen mata kuliah teknik pembuatan akta syariah. Bapak dan Ibu, kita di semester 1 ada yang sudah pernah ketemu belum kita perkuliahan? Belum Pak. Belum ya? Jadi baru di semester sekarang. Ya, Nah, kita kenalan sedikit saja. Saya hanya ingin tahu nama dan kesibukannya. Oke, kita mulai kesibukan dan perkenalan. Yang pertama, silakan dari sini. Nama saya Hadianto Karyawan Bank Mega Syariah, owner Land Parcel Ambon. Oke, dari Ambon. Lanjut, silakan. Saya Uzma Dimas, kegiatan sehari-hari staf notaris di kantor notaris Citrayo Wanita SKMPN di Kabupaten Indramayu. Ya, saya Andi Sunarti, advokat di RAD Law Firm. Lanjut terus. Saya Susana Koriro Sulu, HRD di PT Sirari Sagitina. Saya Sonia Jayanto, saya pengusaha dari Klinik Kecantikan Belle House. Saya Marta, pengusaha restoran di Sudirman. Saya Julius Tofel, pengusaha tambang nikel. Oke, lanjut ke belakang. Sana tuh. Udah, nggak apa-apa, langsung saja. Oh, saya Mario, saya legal Bank BCA. Saya Sitra Amelia Muo, saya legal Bank BN. Saya Sandi Renaldi Pidiansa, kesibukan sehari-hari kerja di PT Jasa Juragan Jaya, bergerak di bidang jasa. Saya David, kesibukan sehari-hari karyawan di SLTC, Sudirman Law Training Center. Saya Jaka, karyawan notaris di Notaris Jakarta Barat. Saya Risa, staf notaris di Alisiana Wulandari Kabupaten Kuningan dan pengusaha pemancingan. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sama-sama kenalan. Baik, kita langsung kepada perkuliahan teknik pembuatan akta syariah. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu yang disebut dengan rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS. Nah, RPS ini intinya adalah penjelasan dan isi mengenai apa yang disebut dengan capaian pembelajaran atau CPL. CPL dari mata kuliah ini yaitu salah satunya agar mahasiswa dapat memecahkan permasalahan hukum dalam pembuatan akta-akta syariah, khususnya terkait dengan teknik pembuatan akta syariah, baik secara notaril maupun secara akta PPAT. Terus ini ada juga CPL yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, filosofis, dan metode disiplin keilmuan, kenotariatan, dan kepPPAT-an secara syariah. Yang berikutnya CPL 3 adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian permasalahan di bidang kenotariatan dan kepPPAT-an. Terus yang berikutnya CPL keempat adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, setelah membahas mengenai CPL-nya, yaitu yang berikutnya adalah CPMK. Apa itu CPMK?
capaian pembelajaran mata kuliah. Salah satunya adalah mahasiswa mampu menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metokognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengantar teknik pembuatan akta syariah. Dan yang berikutnya adalah CPMK-nya. Nah, kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK di kita kan ada semuanya perkuliahan ada berapa pertemuan? Masih ingat nggak? Ingat Pak. Berapa pertemuan? 16. Dua pertemuannya apa? Ingat nggak? UTS dan UAS Pak. UTS dan UAS. UAS. Baik. Nah, ini kita akan belajar selama 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Ini dia. Yang nomor 1 adalah mampu menganalisis ruang lingkup ilmu kenotariatan dan ke-PPAT-an menurut syariah dan konvensional terkait TPA syariah bagi notaris dan PPAT. Dan sub CPMK-CMK untuk pertemuan berikutnya adalah dari nomor 2 sampai nomor 14. Bapak dan Ibu silahkan nanti baca sendiri ya. Nanti saya juga akan share RPS ini kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini di pertemuan pertama kita akan membahas sub CPMK 1. Oke, di sini tadi kan ruang ini adalah bahan kajiannya, materi-materinya adalah ini ya. Materi-materinya. Ini daftar pustakanya ya. Daftar pustaka buku yang Bapak Ibu harus beli. Tentunya karena Bapak dan Ibu sebagai calon notaris jangan lupa bahwa untuk notaris itu diatur di mana? Ada yang tahu? Masih ingat undang-undangnya? Angkat tangan. Tuh belakang. Siapa? Tapi coba jawab. Ah. Di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 justru perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pas. Oke, good. Kalau gitu setiap yang bisa jawab saya akan berikan apresiasi. Saya akan kasih nilai. Nilai yang bisa jawab buat Mas David adalah 1000. Karena jawabannya benar ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah sebagai dasar Bapak dan Ibu mempelajari kenotariatan harus punya UUJN jabatan notaris. Ada yang sudah punya nggak buku-bukunya? Silahkan diangkat. Oke, udah pada punya ya. Boleh, mau pakai hard copy boleh, mau pakai print-printan juga boleh. Yang penting Bapak dan Ibu punya hard copy-nya untuk belajar. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan kembali terkait dengan ini buku-buku pendukungnya tuh. Bapak dan Ibu bisa cari sendiri dan baca. Nah, karena sekarang ini adalah pertemuan pertama, di mana di pertemuan pertama ini adalah ingin membahas sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup ilmu kenotariatan dan ke-PPAT-an menurut syariah dan konvensional terkait teknik pembuatan akta bagi notaris dan PPAT. Nah, ini indikator-indikatornya ya Pak Bu. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang ilmu kenotariatan ke-PPAT-an, memahami macam-macam kenotariatan, dan mampu menjelaskan perbedaannya, dan ujungnya adalah mengenai teknik pembuatan akta. Ini perkuliahannya pun saat ini adalah dengan cara tatap muka. Nah, di dalam perkuliahan tadi saya akan menyampaikan materi, akan menyampaikan presentasi, terus nanti ada diskusi kelompok, ada kuis dan tanya jawab. Salah satunya tadi, kuis akan membantu tambahan nilai yang didapat tadi sama rekan kita, Mas David ya. Bapak dan Ibu terbuka ruang untuk mendapatkan nilai. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami terkait dengan RPS? Baik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Nah, ini bahan ajar teknik pembuatan akta syariah. Ini bahan ajarnya. Tentunya dimulai dengan deskripsinya, tadi CPMK-nya, materinya, petunjuk-petunjuknya, terus penyajian materi dan sebagainya nanti kita akan bahas di bahan ajar. Selain bahan ajar, kita juga ada indikator untuk yang namanya rubrik penilaian dan assessment. Jadi bagaimana sih dosen
menilai Bapak dan Ibu. Nah, ini rubrik penilaian dan presentasinya. Nah, ini aspek apa aja yang dinilai dari presentasinya, penggunaan bahasa, intonasi, kejelasan artikulasi, kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan. Dan ini juga rubrik penilaian dari nilai 4, 3, 2, 1, 4 itu berarti sangat baik, 3 baik dan seterusnya. Nah, ini dari kriteria-kriteria ini aspek yang dinilainya adalah pendahuluannya, terus pembahasan materi, simpulan, daftar pustaka. Dan bagi yang nilainya bagus akan mendapatkan nilai A. Terus yang berikutnya adalah secara umum membahas mengenai sistematika laporan, isi laporan dan seterusnya. Ini pun ada penilaiannya. Terus komponen-komponen apa aja yang dinilai? Kehadiran, tugas, kontribusi perkuliahan, UTS dan UAS. Jadi nilainya 100. Itu adalah EPS. Terus tadi yang disebut dengan bahan ajar, terus ada rubrik penilaian. Dan yang terakhir, nanti saya akan memberikan di perkuliahan ini yang namanya lembar kerja mahasiswa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, untuk perkuliahan ini kita akan belajar secara diskusi kasus tentang kenotariatan. Bapak dan Ibu, tolong dibentuk kelompoknya. Kelompoknya bisa 2 orang sampai 4 orang. Oke, masing-masing kelompok tolong untuk bikin nama kelompoknya apa? Kita mulai dari kelompok sini. Kelompok apa ini namanya? Kelompok salinan. Salinan. Apa itu salinan? Kelompok berikutnya, salinan ada yang tahu? Ayo. Salinan ada yang tahu? Salinan akta, Pak, siap. Silakan yang belakang. Tapi Pak, kita akan dibaca tulisannya Pak. Oke, apa salinan? Salinan akta adalah salinan akta kata demi kata dari seluruh akta, dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Betul tidak? Oke, 100. Buat kelompok apa tuh namanya? Brose Pak. Brose. Oke, saya tanya kelompok brose. Apa itu brose? Lanjut lagi Pak oleh rekan saya. Oke. Brose akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul tidak? Betul. 100 lagi buat kelompok brose akta. Ada yang tahu nggak dasarnya definisi salinan dan brose akta itu di mana? Diatur di mana? Silakan, kelompok mana? Diatur di mana? Brose lagi Pak, Oh, menjawab Pak. diborong sama brose lagi. Di mana? Tadi Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pak. nomor 30 Nomor 30 2004. tahun 2004. Junto nomor 2. Junto nomor 2 tahun 2014. Betul tidak? Betul. 100 lagi buat kelompok brose. Ayo teman-teman yang lain, kelompok yang lainnya juga harus bisa jawab. Oke, kelompok berikutnya nih kelompok apa? Kelompok akta, Pak. Akta. Apa itu akta? Silakan kelompok akta. Akta itu menurut KBBI itu adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, Pak. Oke, selain KBBI, menurut apa lagi? Menurut UJN yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Saya lengkapi ya Pak, menurut UU JN akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Oke, jawabannya benar tidak? Hah? Oke, silakan. Kelompok apa nih? Kita dari kelompok premis Pak. Oke, apa coba Yang kamu menjawab jawab? di 1868 soal akta otentik KUH Perdata. Di akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu di tempat di mana akta dibuat. Oke, betul tidak? Betul. Oke, kasih 100 buat kelompok akta, kasih 100 buat kelompok premis. Sekarang apa itu premis? Ayo, apa itu premis? Ayo, apa itu premis? Ini kelompok premis, ngaku kelompok premis, tapi jawabannya belum ingat. Ayo diingat-ingat kembali. Silakan.
Kelompok apa ini? Kelompok akta, Pak. Kelompok akta jawab apa itu premis? Premis adalah bagian badan akta yang mendahului isi akta dan sesudah komparisi sebagai pendahuluan sebagai sebuah keterangan atau pernyataan awal dari sebuah isi akta. Oke, jawabannya betul tidak? Oke, kasih 100 nilainya. Baik, sekarang dari kelompok belakang. Kelompok apa tuh? SKMAT Pak. Oke. Apa itu SKMAT? Surat kuasa membebankan hak tanggungan Pak. Betul tidak? Betul. Diatur di mana SKMAT? Diatur di peraturan jabatan pembuat akta tanah, Pak. Hah? Benar nggak SKMAT diatur di situ? Kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap jawabannya? Di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 19 lupa saya Pak. Oke, belakang. Dosa menjawab Pak. Pak Sandi, silakan. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1999. Jangan lupa SKMIHT itu surat. Silakan nih kelompok ini, kelompok premis. SKMAT itu diatur dalam pasal 15 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996. Oke, betul tidak? Betul. Kasih 100. Oke, semua udah pada dapat nilai belum? Ini kelompok apa nih? Minuta Pak. Oke, kelompok minuta. Apa itu minuta? Minuta akta adalah asli akta notaris. Betul tidak? Disimpan sebagai protokol. Silakan lengkapin. Apa itu minuta? Pak, Silakan. minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para pengadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Betul tidak? Betul Pak. Oke, 100. Baik, Bapak dan Ibu itu nge-refresh materi. Sekarang saatnya kita dalam perkuliahan saya itu akan banyak yang namanya diskusi secara kelompok. Kita mulai diskusi secara kelompok. Ini ada lembar kerja mahasiswa tadi yang sudah saya bagikan melalui ketua kelas. Ketua kelasnya siapa tadi? Saya Pak. Susan Pak. Oke, terus sekretarisnya siapa? Siap, Kak Sunarti, Pak. Oke, tolong di-share ke teman-temannya ya. Ibu ketua dan ibu sekretaris. Iya Pak. Ini ada tadi juga soalnya udah saya kasih dan ini saya tayangin kembali. Oke, Bapak dan Ibu, karena ini diskusinya untuk buat akta. Bapak dan Ibu harus menggunakan kertas apa? Sudah pada bawa A3-nya belum? Mana coba yang lain? Ada yang masih belum ngangkat, belum bawa ya. Oke, sekarang yang bisa dan yang tahu masih ingat kalau bikin akta itu kertasnya harus diapain? Angkat tangan. Lipat, Pak. Lipatnya kayak gimana? Lipat dari bawah. Oke, good. Berarti semuanya sudah paham. Saya kasih nilai 100 buat semuanya ya. Oke, sekarang saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan tugas di sini. Tugasnya sudah dikasih kepada Bapak dan Ibu ya. Oke, tugasnya tadi sudah dikasih. Silakan Bapak dan Ibu, tugasnya adalah bikin minuta akta kepalanya saja ya, di mana pejabatnya adalah Bapak dan Ibu. Silakan 5 menit untuk dibuat dan dikerjakan aktanya. Setelah itu nanti kita diskusi. 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan aktanya. Oke, dikerjakan aktanya. Dikerjakan aktanya ya. Nah, berikutnya adalah fokus. Silakan aktanya dibuat. Silakan di kertas A3 aktanya dibuat ya. Oke, aktanya dibuat. Oke, bener nggak tuh aktanya? Dicek, dilihat. Oke, good. Silakan.
pokoknya yang di sana latihan ya. Itu yang di situ dibenerin ya. Dibenerin. Itu yang di sana tuh. Dibenerin aktanya. Dibenerin silahkan, aktanya dibenerin, dibuat ya. Jangan salah-salah ya. Iya, Pak. Oke. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Nah, ada kesulitan nggak? Ada yang sudah selesai, silakan. Ada yang sudah selesai, monggo. Siapa nih? Soalnya dibaca, diperhatikan dengan teliti. Silakan disesuaikan. Oke, akta perjanjian kredit. Ada yang sudah selesai? Mau coba? Oke. Salinan sudah Pak. Kelompok salinan silakan. Teman-temannya nyimak dan tolong dikoreksi benar atau tidak. Silakan yang mau presentasi siapa? Silakan. Ini sambil duduk aja. Ya silakan berdiri boleh. Atau sambil maju ke depan juga boleh. Oke, kelompoknya maju ke depan bertiga. Silakan. Ngadep ke teman-temannya. Silakan. Teman-temannya koreksi hasil kelompok apa ini? Siapa saja nama-namanya? Angkat tangan. Ada di Sunarti, Husnul Khotimah, Sama Hajijat. Silakan. Baca bareng-bareng. Akta perjanjian kredit nomor 03. Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 pukul 13:40 waktu Indonesia Barat. Menghadap kepada saya, Husnul Khotimah, sarjana hukum magister kenotariatan, notaris berkedudukan di Kabupaten Indramayu dengan wilayah jabatan di Provinsi Jawa Barat. Oke, betul tidak? Oh, coba dilihat yang lain-lain di kelompok sana tuh belakang. Coba dikoreksi kelompok belakang. Oke, berdiri. Berdiri semua kelompoknya. Ya. Terima kasih. Saya akan membacakan dari kepala akta yaitu Sebentar, yang salahnya yang mana kelompok ini? tempat kedudukan kurang Pak. Coba dilengkapin. Seharusnya berkedudukan di daerah kerja kota administrasi Jakarta Timur dengan wilayah jabatan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini dari kelompok premis. Ini Salinan. teman-teman yang lain pilih salinan atau premis yang benar. Enggak dua-duanya. Oke, coba kedua-duanya kelompok apa? Minuta. Coba berdiri, Minuta. Harusnya pada pukul 13.00 dalam kurung pukul 13 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Harusnya seperti itu. Baru dimasukkan ke dalam kedudukan dari notasi. Kekeliruannya kelompok salinan dan kelompok premis apa? Kelompok premis salahnya di mana? Dia tidak mengecek pukulnya dulu. Kalimat pukul. Ada tadi ada. Silakan, premis dipertahankan. Salinan kalau mau berkomentar mempertahankan pendapatnya silakan. Kelompok lain juga silakan. Ini kelompok apa? Dosa, Pak. Coba Grosa dulu, Grosa silakan. Berdiri. Dosa coba menanggapi. Kalau untuk kedua-duanya sudah benar, hanya kurang penempatannya mana yang terlebih dahulu nih, jam atau harinya gitu. Pak. Saya Silakan. Ini kelompok apa? Premis, monggo. Mas Mario, Mas Mo. Belum. berdasarkan Masih, Bro. UJN yaitu dimulai daripada pada jam awalnya. Oke, kelompok akta. Kelompok apa ini? Ini untuk syariah kan Pak? Silakan berdiri. Untuk syariah ini
Ini judulnya salah Pak. Mestinya. Harusnya akad pembiayaan murabahah. Oke, kelompok belakang. Perjanjian kredit dia. Kelompok belakang. Ya Pak. Yang mana? Setuju pendapat yang mana nih? Sonia. Oh, coba berdiri. Benernya di mana, salahnya di mana? Oke. Akad pembiayaan murabahah, misalnya nomor titik 2, misalnya 02. Kenapa pakai akad Karena murabahah? ini kita membahasnya TPA syariah Pak. TPA syariah. Oke, baik. Jadi kita sama-sama bahas. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Kita akan bahas sama-sama. Kita akan bahas sama-sama itu soalnya itu kata kuncinya kenapa ada aktanya akad pembiayaan. Jadi aktanya akta apa? Kalau aktanya syariah berarti bisa menggunakan kata-kata yang ada syariahnya. Ya. Tapi bapak dan ibu misalnya pakai perjanjian kredit juga sih sebenarnya nggak salah ya, nggak salah. Kan judul akta notaris itu harus persis sama dengan dengan di peraturan atau boleh dirubah? Ayo, kalau judul silakan Mas David. Pak, kalau untuk judul tidak ada masalah Pak, tapi kalau untuk strukturnya harus sesuai dengan UJN Pak. Yes, betul. Kasih lagi 100 tuh. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan judul akta, pada prinsipnya kan sudah dibedain ya mana konvensional, mana syariah. Sehingga walaupun menurut ketentuan peraturan misalnya judulnya perjanjian kredit, misalnya dipakai syariah, tepat atau enggak kira-kira? Kira-kira tepat enggak? Silakan kelompok ini. Kurang tepatnya kenapa? Oke, yang lain? Karena akad pembiayaan itu menggunakan ketentuan-ketentuan untuk produk syariah itu pakainya akad pembiayaan. Tapi kalau misalnya contohnya perjanjian sewa menyewa, kalau syariahnya kira-kira perjanjian sewa menyewa itu apa? Ijaroh. Nah, masalah nanti judul aktanya mau perjanjian ijaroh atau perjanjian sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa dalam kurung ijaroh itu dua-duanya juga boleh. Karena sewa menyewa di dalam akad pembiayaan syariah maupun di akad konvensional ya ujungnya sewa. Jadi itu kalau untuk akad notaris ya. Sampai sini paham ya? Nomornya nomor berapa? Nomornya 3 ya, karena 2 sudah di hari sebelumnya kan? Iya. Nomornya 3. Tadi mengenai jam atau pukul, duluan jam atau duluan pukul atau duluan hari, yang benar yang mana? Jam. Ada yang berpendapat? Saya Pak. Di mana dasarnya? Pasal 38 ayat 2 huruf C. Baik. Oke, kasih 100. Nah, intinya di dalam UJN itu dibilangnya jam. Tapi kita jangan mempermasalahkan mau jam duluan atau hari duluan juga nggak masalah. Ya, kalau berbicara peraturannya seperti itu. Tapi dalam prakteknya seperti itu. Oke, masing-masing tadi yang jawabannya akan pembiayaan kasih nilai 1000. Yang jawabannya akan perjanjian kredit atau akad perjanjian kredit gope saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh Pak? Silakan. Kelompok apa? Kelompok premis Pak. Premis, silakan Mas Mario. Ya. Dari materi yang sudah disampaikan Pak, sebenarnya saya lebih mau tahu lagi sih apa perbedaan mendasar akta perjanjian kredit dan akad pembiayaan murabahah. Oke, coba yang lain ada yang bisa mencoba menjawab nggak pertanyaan Bang Mario? Silakan. Apa perbedaan perjanjian kredit dengan akad pembiayaan? Silakan Mbak Sonia. Saya coba menjawab ya Pak. Silakan. Mungkin kalau untuk akta perjanjian kredit itu kan kredit itu berarti ada riba ya Pak. Sedangkan kalau prinsip syariah itu di dalam akta, kenapa disebutnya akad pembiayaan? Karena di situ bukan
meminjamkan uang gitu loh Pak. Jadi ada kayak timbal balik antara kedua belah pihak. Makanya disebutnya dengan akad pembiayaan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, good. 100 saya kasih nilai ya. Yang lain ada coba yang menambahkan? Baik, Bapak dan Ibu, jangan lupa saya tadi menyampaikan apa yang sudah dijelaskan terkait dengan teknik pembuatan akta. Bapak dan Ibu juga harus punya buku-buku referensinya terkait dengan mata kuliah TPA Syariah. Apa saja buku-bukunya? Ya terutama karena kita belajar TPA Syariah ini kan berarti belajar apa? Hukum Islam. Berarti harus memahami tentang ketentuan apa? Hukum Islam berarti paham tentang kitab suci Al-Quran diatur di Al-Quran, As-Sunnah ya. Bapak harus punya referensinya, hadis juga ya. Fatwa apa yang terkait? Oke, kasih 100. Apa lagi? Kompilasi hukum Islam, tambah lagi 100. Oke, dan jangan lupa belajar kenotariatan, ingin menjadi sebagai seorang notaris harus punya apa? UJN. Coba diangkat UJN-nya, udah pada punya belum? Nah, ini contoh UJN-nya diangkat. Boleh. Nanti yang penting punya ya. Itu harus punya. Dan buku-buku yang lainnya tadi juga Bapak dan Ibu bisa baca. Itu terkait dengan materi-materi, terus terkait dengan diskusi. Nah, akhirnya kita sampai pada akhir perkuliahan. Nah, akhir perkuliahan ini saya ingin tahu nih, coba masih nangkep nggak? Silahkan kelompoknya masing-masing angkat tangan dan jawab yang bisa menjelaskan kembali, yang bisa menyimpulkan kembali apa saja sih inti-intinya yang sudah kita pelajari barusan. Silakan. Pak. Silakan. Untuk kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini terkait kita lebih mengetahui perbedaan apa itu mengenai akta konvensional dan juga syariah. Yang paling penting adalah harus terkait untuk akta tersebut harus bersumber pada UJN dan juga memiliki untuk syariah harus memiliki juga referensi seperti KHI dan juga sesuai dengan ajaran-ajaran yang di Sunnah Hadis. Mungkin kurang lebihnya ditambahkan oleh rekan saya adalah Ya, udah cukup sekian aja. Oke, ada lagi yang menambahkan yang belum dijelaskan. Tadi kesimpulannya kita belajar apa aja ya? Silakan. Kelompok ini dulu. Ini dulu deh, Pak. Kelompok ini. Dari kelompok akta Pak. Ya. Menurut saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan tadi, bahwa di dalam pelajaran yang Bapak sampaikan tadi adalah ada prinsip-prinsip syariah juga, di mana prinsip syariah itu antara lain ada 5, yaitu riba, muasir, gharar, haram, dan zolim gitu. Untuk penjelasannya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya atau ya segitu saja Pak dari saya untuk terkait dengan prinsip syariah Pak. Oke, silakan Mas Mario. Iya, Jelaskan apa yang belum dijelaskan saja Bapak ini. Menyambung dari materi yang sudah disampaikan Mbak Susana tadi, ada satu hal yang belum disampaikan terkait dengan pembuatan akta di pasal 38, baik dari kepala akta, badan akta sampai akhir akta gitu. Oke, good. Semua kesimpulannya bagus dan benar. Masing-masing yang memberikan kesimpulan kita kasih nilai mau cepet, gope apa 1000? 1000. Oke, 1000 ya. Saya kasih nilai bagi yang tadi menyimpulkan 1000. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan perkuliahan mata kuliah TPA Syariah ini sebanyak 3 SKS. Kita sudah mulai belajar dari 3 jam yang lalu dan kesimpulannya juga tadi sudah disampaikan. Masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tidak? Cukup Pak. Baik, cukup ya. Ya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ladang amal kebaikan buat kita semua ya. Terus tetap belajar karena Bapak dan Ibu di dalam belajar itu jangan lupa yang namanya adab dan
Ilmu. Lebih tinggi yang mana, adab dan ilmu? Kenapa? Orang beradab pasti dia berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu beradab. Karena adab itu 2/3 daripada ilmu. Apalagi nanti Bapak dan Ibu calon apa? Calon apa lagi? Calon apa lagi yang boleh dianggap notaris PPAT selain itu? Pejabat lelang. Mudah-mudahan Bapak menjadi notaris PPAT dan pejabat lelang yang baik ya, yang amanah, sehingga Bapak dan Ibu menjalankan jabatannya dengan baik, tidak ada masalah di kemudian hari. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada saat saya menyampaikan perkuliahan ini, barangkali ada hal yang tidak benar atau ada hal-hal yang menyinggung Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Begitu juga saya sudah memaafkan Bapak dan Ibu kalau ada yang tadi mungkin bercanda-bercanda melulu atau bagaimana seperti itu ya. Tapi intinya kita harus tetap sama-sama belajar. Baik, dalam perkuliahan ini kita tutup menurut agamanya masing-masing, dan bagi yang beragama Islam bisa berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan main handphone, boleh nggak sebentar? Pak Sudarti, sebentar. Tugasnya ntar dulu apa ya? Bapak dan Ibu, ulang deh, Bitan. Bapak dan Ibu, untuk tugas perkuliahan di pertemuan berikutnya, tugasnya adalah Bapak dan Ibu tolong bikin minuta akta kepalanya saja untuk jabatan pejabat pembuat akta tanah. Dan tolong ditulis tangan dan dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum perkuliahan berikutnya. Jelas tugasnya? Jelas. Coba diulangi kembali, tugasnya apa? Silakan. Bikin minuta akta kepalanya, tulis tangan. Untuk PPAT tulis tangan. Oke, baik. Itu ya tugasnya, itu saja. Ya, Oke. Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya.